Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Yasin, NPM 200201109018 dari kelas Fisika 2A, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab 2.9 bahan dielektrik, 2.10 teorema usaha energi, 2.11 satuan elektrovolt 11 kapasitor. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah konsep dasar fisika, dosen mengampu Ibu Rahmadiani MPD. 2.9 bahan dielektrik. Bahan dielektrik adalah bahan di mana atom-atom atau molekul penyusunnya dapat mengalami polarisasi jika dikenai medan listrik. Polarisasi artinya muatan positif dan negatif mengalami sedikit pergeseran sehingga terbentuk momen-momen dipol. Tanpa penerapan medan listrik, maka titik pusat muatan positif dan negatif berimpit sehingga tidak terbentuk momen dipol. Namun, begitu dikenai medan listrik, maka partikel yang bermuatan positif sedikit ditarik searah medan dan partikel negatif sedikit ditarik dengan arah berlawanan medan magnet. Besarnya momen dipol yang dihasilkan berbanding lurus dengan medan listrik. Atau kita dapat menulis P sama dengan alfa kali E, di mana P adalah momen dipol yang dihasilkan dan E adalah medan luas dan E adalah konstanta. Misalkan volume bahan di elektron adalah V, maka momen dipol total persatuan volume adalah sama dengan M per P sama dengan N per P dikali alfa kali E sama dengan N kali alfa kali E. Besarnya P dinamakan polarisasi dan N merupakan Newton. Polarisasi dalam bahan dielektrik menyebabkan terbentuknya medan listrik induksi dalam arah berlawanan dengan medan luar yang diterapkan. Ingat, medan luar menggeserkan muatan positif searah medan listrik negatif dan arah berlawanan positif. Pasangan muatan tersebut akhirnya menghasilkan medan listrik dalam arah berlawanan medan luar, yaitu E sama dengan Young dikali P, di mana E merupakan medan listrik. Selanjutnya, dengan adanya medan listrik induksi arah berlawan ini, maka kuat medan dalam bahan dielektrik menjadi lebih kecil daripada kuat bahan yang diterapkan. Kuat medan dalam bahan elektrik menjadi ED sama dengan E dikali E aksen. Selanjutnya itu kita definisikan konstanta dielektrik bahan sebagai berikut. K sama dengan 1 plus ion N dikali alfa. Dengan definisi ini, maka persamaan sebelumnya dapat ditulis menjadi ED sama dengan E per K. Di samping merupakan konstanta dielektrik, sejumlah material bervariasi sangat jauh, mulai dari mendekati 1 hingga puluhan ribu. Konstanta dielektrik sama dengan selanjutnya yaitu 2 teorema usaha energi. Dalam ruang dengan kuat medan listrik, sebuah muatan mengalami gaya tarik. Gaya dilakukan listrik untuk memindahkan muatan dari posisi 1 ke posisi 2 adalah W sama dengan integral R1 vektor dikali di bawah R2 vektor F dikali D R vektor sama dengan integral R1 F1 R2 vektor dikali D R vektor. Berdasarkan teorema usaha energi, kerja yang dilakukan pada loop sama dengan perubahan energi kinetik. W diganti dengan W sama dengan K2 dikurang integral yang berada di ruas kanan. Persamaan sebelumnya diganti dengan yaitu integral rata bawah, yaitu R1 vektor dan R2 di atas R2 vektor E vektor dot cross dikali DR vektor sama dengan min buka kurung min negatif integral L1 vektor R2 vektor E vektor dikali DR vektor sama dengan min dalam kurung V2 dikurang V1. Dengan demikian, persamaan dapat ditulis atau kita sederhanakan, yaitu K2 dikurang K1 sama dengan Q1 dalam kurung min V2 dikurang V1 sama dengan Q dikali V1 min Q V2. Tetapi QV adalah energi potensial listrik, U sehingga ditulis yaitu K2 dikurang K1 sama dengan U2 dikurang U1 atau K1 plus U1 dan sama dengan K2 plus U2. Sekian. Satuan elektrovolt, salah satu energi yang sering dipakai ketika membahas atom dan molekul elektron, yaitu EV. Salah satu elektronvolt adalah energi yang memiliki muatan berada pada potensial atau 1 volt. Jadi 1 EV sama dengan muatan volt dikali 1 volt.
Satu muatan elektron sama dengan 1,6 kali 10 min 49 dikali 1 EV sama dengan 1,6 dikali 10 min 19 Joule. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Kita tentu pernah memencet tombol keyboard pada komputer. Jika kita pernah pencet tombol A, maka di monitor komputer muncul huruf A. Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya karena tombol keyboard berfungsi sebagai saklar dan sebagai kapasitor. Untuk keyboard jenis kapasitor, pemencetan tombol keyboard mengubah nilai kapasitansi tombol tersebut. Mikroprosesor dalam komputer mendeteksi perubahan nilai tersebut sehingga mengetahui tombol mana yang sedang dipencet. Akhirnya, huruf yang sesuai dengan tombol tersebut ditampilkan di layar. Ini merupakan contoh kapasitor yang dijual di pasaran. Apa sebenarnya kapasitor itu? Baik, di sini kapasitor adalah piranti elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik diungkapkan oleh besaran yang namanya kapasitansi. Kapasitansi merupakan besaran dari kapasitor. Makin besar kapasitansi sebuah kapasitor, maka makin besar pula muatan yang dapat disimpan kapasitor tersebut. Ukuran kapasitor merepresentasikan kemampuan menyimpan muatan. Makin besar ukuran kapasitor, maka makin banyak muatan yang dapat disimpan. Gambar di atas merupakan contoh kapasitor yang terpasang pada rangkaian elektronik. Satu rangkaian elektronik dapat memuat puluhan atau lebih kapasitor. Jika sebuah kapasitor yang mampu menyimpan muatan Q ketika dihubungkan dengan potensial atau V, maka kapasitansi kapasitor tersebut C didefinisikan sebagai C sama dengan Q per P, di mana kapasitor kapasitansi satuannya yaitu C per V. Satuan ini memiliki nama khusus yaitu farad yang disingkat F, dan V merupakan beda potensialnya. Baik, di sini ada berbagai tipe kapasitor dan sifatnya. Yang pertama yaitu tipe Mika. Jangkauan kapasitor 1 picofarad sampai 10 nanofarad. Tegangan maksimumnya 10, 100 sampai 600 volt. Sedangkan komentarnya sangat berguna digunakan pada daerah frekuensi radio. Selanjutnya tipe keramik. Jangkauan kapasitansinya 10 picofarad sampai 1 mikrofarad. Tegangan maksimumnya 50 sampai 30 ribu farad. Komentarnya kecil dan murah. Selanjutnya ada polistiren. Jangkauan kapasitansi 10 picofarad sampai 2,7 mikrofarad. Tegangan maksimumnya 100 sampai 600 volt. Komentarnya kualitas tinggi digunakan pada filter yang teliti. Selanjutnya ada tipe polikarbonat. Jangkauan kapasitansinya yaitu 100 picofarad sampai 30 mikrofarad. Tegangannya 50 sampai 80 volt. Komentarnya kualitas tinggi, ukuran kecil. Ada lagi yaitu tantalum. Jangkauannya 100 nanofarad sampai 500 mikrofarad. Tegangan 6 sampai 100 volt. Komentarnya kapasitansi tinggi. Ada lagi yaitu elektrolit atau aluminium. Jangkauan kapasitansinya 100 nanofarad sampai 2 farad. Tegangannya 3 sampai 600 volt. Komentarnya filter satu cahaya, satu daya untuk meratakan tegangan.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.